Seorang istri sudah bersuami bahkan sudah punya 3 anak. Kehidupannya cukup, namun ternyata dirinya lebih memilih berselingkuh dengan seorang tetangga yang berjualan martabak di belakang sang suami. Kejadian kisah nyata yang aku bahas dan ceritakan kali ini terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Hotimah berusia 39 tahun sudah menikah dan punya 3 orang anak. Dirinya pun tinggal bersama keluarganya. Suami Hotimah kerja di perusahaan swasta, membuat keluarganya hidup berkecukupan tanpa kekurangan. Menurut para tetangga, sang istri terlihat akur dengan sang suami, kerap jalan-jalan bersama, bahkan tak pernah ada terdengar permasalahan. Hotimah sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah dan dekat dengan para tetangga. Kebetulan di daerah sana ada tetangga bernama Sapaat, seorang pedagang martabak yang juga usianya masih muda, 25 tahun. Sapaat sendiri baru 3 tahun belakangan berjualan membuka kedai martabak di lingkungan tersebut. Suatu hari Hotimah dengan sang suami belanja martabak. Sapaat menyambutnya karena tetangga, mereka pun sempat ngobrol bahkan bertanya-tanya tentang resepnya. Tak lama Hotimah sendiri meminta nomor telepon Sapaat untuk pesan dan membuat resep martabak. Di awal percakapan di handphone mereka memang tentang martabak, namun lama-lama nampaknya Hotimah sendiri naksir kepada Sapaat. Hingga Sapaat yang merasa tetangga pun melayani Hotimah. Sapaat sendiri nampaknya tak ada masalah didekati Hotimah. Lama-lama ternyata di antara Sapaat dengan Hotimah memang benar-benar ada perselingkuhan. Keduanya pun nampak berselingkuh di belakang suami dari Hotimah dan selalu tampak mesra. Bahkan tak segan-segan mereka pun melakukan hubungan suami istri di tempat yang sepi, tak ada siapapun yang tahu. Belakangan kedekatan mereka pun membuat suami dari Hotimah merasa ada yang curiga. Bahkan suami Hotimah pun kerap cekcok dengan Hotimah, bertanya kepada Hotimah tentang ada hubungan apa antara dirinya dengan Sapaat sang tukang martabak. Membuat rumah tangga dengan Hotimah yang dulunya akur kini tak akur lagi. Hingga akhirnya Hotimah dengan sang suami pun berpisah rumah. Sang suami meninggalkan Hotimah dengan anak-anak. Rumah tangga Hotimah dengan sang suami pisah saja, namun mereka belum bercerai. Dan bukannya Hotimah introspeksi diri, dirinya malah tambah senang. Dirinya kini lebih bebas bertemu dengan Sapaat dan dirinya pun lebih senang ada Sapaat saja. Lagi-lagi Hotimah dengan Sapaat pun makin sering bertemu, bahkan kini Sapaat lebih berani datang ke rumah Hotimah saat tak ada orang. Keduanya dulu kerap melakukan hubungan suami istri, bahkan pernah melakukan hubungan suami istri di salah satu musola dekat rumah mereka. Hingga akhirnya kini saat suami Hotimah tak ada, mereka pun melakukan di rumah Hotimah. Hampir tiap hari melakukan, mereka pun merasa tak ada masalah hingga akhirnya suatu hari pun datang yang tak ditunggu oleh keduanya. Beberapa bulan dekat ada hubungan dan melakukan hubungan suami istri, ternyata Hotimah pun akhirnya berbadan 2. Meskipun Hotimah sudah punya suami, namun ternyata dirinya memang tengah pisah bersama sang suami dan hanya melakukan dengan Sapaat. Hotimah pun akhirnya panik, namun dirinya lebih memilih menceraikan sang suami dan ingin meminta dinikahi oleh Sapaat. Hotimah pun langsung akhirnya mengabari Sapaat, namun ternyata tak sama. Sapaat yang merasa dirinya belum siap bahkan tak mau menikahi Hotimah. Keduanya pun cekcok dan Sapaat meminta putus, namun Hotimah ngotot dirinya tak ingin putus. Hingga akhirnya Sapaat pun berpikir dirinya lebih memilih menghabisi Hotimah. Menghubungi Hotimah untuk bertemu, saat itu pun Hotimah senang akan bertemu dengan sang pacar. Keduanya pun lagi-lagi bertemu di rumah Hotimah. Saat itu mereka sempat mengobrol, bahkan sempat melakukan hubungan suami istri. Namun saat Hotimah lengah, nampaknya Hotimah pun dicekik dan dibenturkan, bahkan dipukul beberapa kali hingga akhirnya tak bernyawa dan tak sempat melawan. Usai tahu kalau Hotimah sudah tak bernyawa, Sapaat pun langsung menggondong dan langsung membuang Hotimah di tempat perkebunan yang sepi tak jauh dari rumah Hotimah saat itu. Meninggalkan jasad Hotimah begitu saja, Sapaat pun lebih memilih kabur dan dirinya kembali ke rumah. Hingga akhirnya ibu dari Hotimah pun datang ke rumah Hotimah untuk mengantarkan sang anak. Namun ternyata di sana tak ada Hotimah. Saat itu sang ibu pun mencari di luar dan tak lama menemukan sesuatu yang aneh di perkebunan tersebut. Sang ibu pun mendekati dan kaget. Ternyata yang ditemukannya adalah Hotimah yang sudah tak bernyawa. Histeris dan panik hingga akhirnya meminta bantuan para warga dan tak lama warga pun lapor polisi. Mendengar pemberitaan ini, pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki dan tak lama membawa jasad Hotimah untuk dilakukan otopsi di rumah sakit. Usai dilakukan otopsi, jasad Hotimah pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Bahkan saat menggelar tahlilan, terlihat Sapaat tetangganya pun ada di sana.
Pihak kepolisian interogasi semuanya, bahkan rata-rata semua mencurigai suami dari Khotimah yang tengah ada masalah dengan Khotimah. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian dan interogasi, suami dari Khotimah pun sedang ada di luar kota dan tak ada kaitannya. Hingga ada satu keterangan dari suami Khotimah, ternyata memang Khotimah sedang dekat dengan Sapaat, tetangganya sendiri. Bahkan dibenarkan para tetangga kerap melihat Sapaat dengan Khotimah ngobrol. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan Sapaat, interogasi Sapaat hingga akhirnya Sapaat pun mengaku. Sapaat menyebutkan dirinya memang pelakunya, motifnya karena dirinya kesal dan tak ingin menikahi Khotimah yang sedang hamil bahkan sudah bersuami. Dari masalah ini Sapaat pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Khotimah pun tak memaafkan Sapaat dan mengungkapkan kalau ini permasalahan pasti gara-gara seorang lelaki yang tak ingin bertanggung jawab. Suami kari Khotimah sendiri memaafkan Khotimah dan kini dirinya akan fokus kepada ketiga anaknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.